Halo semua, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi ilmiah kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Perkenalkan, kelompok 5 yang beranggotakan Dewi Triputri Saragi, Lois Nike Jesia Hulu, Natalia Marbun, Yohanes Sinaga, dan Fadil Muhammad. Nah, materi pertama kali yang perlu kita bahas mengenai kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan seringkali dinotasikan negatif karena terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau organisasi yang diberi kekuasaan tidak menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Menurut French dan Raven, pada kenyataannya, kekuasaan merupakan konsekuensi logis dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan. Kekuasaan diperlukan untuk mengubah situasi dan organisasi melalui orang-orang yang ada di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan. Faktor yang mendasarinya adalah dengan adanya kekuasaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kewenangan atau authority. Kewenangan merupakan bentuk lain dari kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Contohnya, seorang yang ditunjuk sebagai manajer personalia dengan sendirinya akan terlegitimasi untuk memilih kewenangan dan mengatur sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi. Ada dua pandangan mengenai kewenangan formal. Yang pertama, pandangan klasik. Pandangan klasik ini menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya muncul sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Misalnya, seorang manajer mendapatkan kewenangan formal sebagai alat adanya pemberian kewenangan dari pihak lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi, misalnya seorang direktur utama. Yang kedua, ada pandangan berdasarkan penerimaan. Terkadang, apa yang diperintahkan atasan tidak dijalankan oleh bawahan. Hal itu disebabkan karena apa yang dilakukan atasan tidak dapat diterima oleh bawahan. Pandangan berdasarkan penerimaan memandang bahwa kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa persyaratan. Beberapa jenis kewenangan dalam organisasi berdasarkan jenis keleluasan dan kekuasaan dalam organisasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kewenangan lini. Kewenangan lini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kewenangan staf. Kewenangan staf adalah mereka yang ditunjuk untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Kewenangan ini membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya, namun secara tidak langsung. Contohnya seperti konsultan manajemen, konsultan pajak, atau staf ahli. Yang ketiga, kewenangan fungsional, yaitu kewenangan fungsional merupakan mereka yang berada dalam bagian tertentu dalam organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf. Namun, juga dikarenakan tugasnya sehingga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Contohnya, bagian keuangan bertanggung jawab di bagian pencatatan berbagai transaksi, namun juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengontrolan terhadap bagian lain yang terkait dengan tugasnya di bagian keuangan. Kemudian kita masuk ke dalam tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan atau garis perintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya, yaitu tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab yang akan memberikan arah untuk apa dan kemana kekuasaan itu digunakan. Tanggung jawab mengingatkan orang-orang untuk tidak hanya menggunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya.
Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau delegation. Pelimpahan wewenang merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah dan terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas untuk pencapaian tujuan organisasi. Manfaat pelimpahan wewenang. Yang pertama, ada subbagian atau bawahan yang dilimpahi wewenang dapat memperoleh kesempatan dan mempelajari sesuatu yang baru. Kedua, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik. Ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat. Kendala pelimpahan wewenang. Yang pertama, wewenang yang dilimpahkan kepada staf yang tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk menjalankan wewenang tersebut akan menghambat pencapaian tujuan organisasi ke arah yang lebih baik. Dan kedua, kurang bertanggung jawabnya atasan terhadap apa yang seharusnya dia lakukan. Dalam beberapa kasus, pelimpahan wewenang digunakan sebagai pelarian atas tanggung jawab dari atasan ke bawahan. Sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, sentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada hierarki atas dari suatu organisasi. Artinya, segala keputusan dan kebijakan perlu diputuskan dari hierarki yang paling tinggi, karena mereka yang berada pada hierarki paling tinggi yang bertanggung jawab terhadap tercapai tidaknya tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan terkait bagaimana kegiatan akan dijalankan. Hal ini dikarenakan hierarki yang paling bawah adalah mereka yang akan berhadapan langsung di lapangan. Desain pekerjaan merupakan pembagian kerja yang akan dilakukan organisasi kepada seluruh anggota organisasi. Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995 menjelaskan bahwa desain pekerjaan terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan motivasi. Menurut pendekatan ini, pekerjaan harus didesain dan dibagi berdasarkan motif yang berbeda-beda, tergantung yang dimiliki oleh pekerja. Yang kedua, pendekatan mekanis. Menurut pendekatan mekanis, pekerjaan dibagi berdasarkan beban pekerjaannya, apakah bersifat rutin dan tidak rutin. Yang ketiga, pendekatan biologis. Pendekatan ini merupakan pekerjaan harus didesain untuk mempertimbangkan aspek biologis dari para tenaga kerja dalam organisasi. Berikut contoh kasus pendelegasian wewenang. Skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakota dan Mustafa HTM. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali atau restated karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar 2,7 miliar, pada unit logistik sentral berupa overstated persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit pedagang besar farmasi berupa overstated persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan atau master price pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelambungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi kimia per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis.
kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diberlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali atau restatement untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai ilmiah kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Apabila ada terdapat kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.